Ingat gua nih, kemarin gua gara-gara ganti baterai ya, gara-gara ganti baterai doang sampai eh, mati total. Oke, assalamualaikum sobat JBKR. Kali ini kita sharing santai ya, tapi santainya kali ini itu sangat penting untuk para kawan-kawan, walau entah itu teknisi ataupun yang cuman iseng-iseng, itu sangat sangat wajib ngikutin tip dari saya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Sebetulnya ya saya pikir teman saya aja yang sudah lama gitu masih sempat ngalamin hal-hal seperti ini, yaitu kelalaian pada saat pengecekan. Servisan datang gitu kan, servisan datang harusnya dicek maksimal semuanya. Dikhawatirkan nanti apa ya, yang memang penyakit itu sudah ada di HP itu, pada saat servis sudah selesai terus kita lupa nggak ngecek itu, jadi kita ragu loh, aduh ini sebelumnya udah seperti ini apa belum ya gitu, maksudnya begitu loh. Jadi di sini saya mau sharing step-step apa aja khususnya untuk kawan-kawan pemula nih seperti saya yang baru mau belajar ya, baru belajar buka servisan. Ya, tips yang pertama pastinya ada beberapa kategori. Yang pertama HP, untuk HP ganti LCD. Gini aja deh, HP nyervis HP ganti LCD dengan posisi LCD sudah mati sama sekali, itu kan nggak bisa ngecek ya, nggak bisa ngecek sinyalnya nggak bisa karena nggak kelihatan. Kalau suara masih bisa. Jadi untuk pengecekannya yaitu dimasukin SIM card atau minta nomornya customer tersebut, minta nomornya, terus kita telepon. Masuk nggak? Kalau masuk berarti poin 1 tuh, sinyalnya nggak masalah. Oke, karena biasanya kalau HP yang LCD mati karena jatuh itu riskan ya, riskan. HP sekarang kalau jatuh begitu ya, HP sekarang itu kalau jatuh parah aja kena hardware-nya kena gitu loh. Kayak contoh nih, saya ada servisan nih, itu kronologinya jatuh, ditaruh di dashboard motor itu, yang di tengah itu, di bawah stang itu kan dashboard ya, taruh di situ, jatuhnya kalau dilihat dari LCD-nya sih nggak parah-parah amat, tapi kok begitu dicek di ini power supply itu 0,1 goyang-goyang atau gantung, lupa deh, pokoknya antara itu dah. Yang pertama kalau HP tadi ya, kalau HP kondisi HP datang kondisi LCD-nya sudah nggak kelihatan, yang hanya bisa kita cek itu di telepon ya, sinyalnya ada apa enggak. Terus kalau HP masih kondisi nyala nih, masih bisa kita cek tampilannya gitu kan, ya kita cek sinyal, kamera gitu kan, terus ya suara pastinya, IMEI, baseband tuh penting tuh. Jadi inget gua nih, kemarin gua gara-gara ganti baterai doang sampai mati total. Tapi mati totalnya di sini aneh. Ya, mati totalnya di sini aneh. Saya seumur-umur baru kali ini deh ganti baterai bisa berakibat mati total. Saya mikir tuh, saya suruh tinggal mas gitu kan, dicek di power supply itu 0,1, itu artinya IC power ya kan, atau bisa jadi CPU, tergantung ya. Kalau jarumnya goyang-goyang atau gantung atau stuck itu kan tergantung, bisa IC power, bisa CPU. Nah, kalau kasusnya di 0,1, kita colok ke PC deh. Kalau kita ragu-ragu ya ini IC power atau bukan, caranya colok ke laptop atau PC, kedetek enggak? Kalau kedetek ya berarti bukan IC power, cuman software.
Kemarin kasusnya sih terdeteksi 9008 IDL ya, mode IDL itu test point. Padahal saya nggak mencet apa-apa, gue bingung nih. Duh, ini software apa hardware ya? Saya software aja. Pas itu masuk ke IDL, masuk ke otomatis ya. Pokoknya HP nggak bisa menyala, mati total. Dicek di power supply hanya terdeteksi 0,1. Dicek di PC atau laptop itu 9008. Ya langsung aja flashing. Kalau begitu ya jangan main hardware dulu. Akhirnya hidup. Setelah hidup ya udah saya langsung ngabarin kan, karena ya cuman software biasa, cuman via MyFlash ya. Sebelumnya juga MIUI-nya MIUI berapa gitu. Nggak loncat versi Android. Kalau versi Android loncat kan resikonya IMEI baseband hilang ya. Ini enggak, versi Androidnya tetap itu. Tapi setelah hidup saya kabarin user, dipasang kartu nggak bisa, SIM card slot 1 slot 2 nggak bisa. Duh, jangan-jangan ini saya mintain HP-nya, saya cek IMEI baseband beneran 00. Nah ini yang saya maksud. Kita harus ngecek IMEI, harus ngecek baseband juga, dikhawatirkan begitu. Walaupun itu kasusnya kadang-kadang hampir nggak pernah, tapi untuk antisipasi ya, antisipasi kita nombok, ya gitu. Cek maksimal dulu deh, cek maksimal dulu, biar besok-besok lancar gitu ya kerjaannya. Salah saya juga sih, kemarin nggak ngecek IMEI baseband. Ya masih umur-umur nggak pernah. Seumur-umur nggak pernah ganti baterai kok apalagi mati total. Bahkan guru saya bilang itu baterainya paling konslet. Enggak, saya ukur di avometer gitu, baterainya aman, nggak konslet. Ya kan, min plus tuh saya balik plus min pakai avo itu nggak konslet. Setelah saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan pasien ya, ya emang benar sebelum ganti baterai HP tersebut sudah sering susah dihidupin gitu loh. Terus saya tanya seminggu berapa kali dimatiin, kata dia lama nggak dimatiin. Waduh, padahal kalau kalau saya sendiri ya tiap hari itu wajib sekali lah ngeristar HP. Buat patokan aja, kalau kita ngecas biasanya lancar gitu kan, cepet. Ini kok lambat, saya restart aja HP saya, ntar ngecasnya jadi cepet. Itu karena apa? Itu karena greenify. Kalau dalam bahasa dulu saya ngoprek-ngoprek HP itu greenify. Jadi aplikasi-aplikasi yang berjalan di belakang, aplikasi yang nggak tahu gitu ya, kayak aplikasi recent lah, itu kita matiin ya. Kalau di restart berarti kita matikan ya, sistemnya enteng lagi, ngecas jadi cepet, baterainya nggak kemakan kemana-mana gitu lah. Lah di tombol resign kan nggak ada, di tombol resign maksudnya yang ini nih. Nah kalau begini nih, ini kan namanya tombol resign ya, resign aplikasi yang sudah dipakai. Di sini nggak ada, maksudnya begini lah, nggak ada. Tapi kok ngecas tetap lama, nggak selalu. Ada aplikasi sistem yang tetap bekerja walaupun sudah kita kill ya, sudah kita matikan ya. Ada. Makanya sehari sekali kalau saya wajib matikan HP kalau mau tidur demi kesehatan baterai ya. Ini jarang-jarang ada yang tahu ya cara merawat baterai. Itu kalau saya pribadi ya, walaupun masih sering lupa, tapi syukur-syukur deh dalam seminggu dalam seminggu sekali itu posisikan HP ngecas dimatikan sampai 100%. Itu untuk kalibrasi ya, untuk kalibrasi baterai. Jadi baterainya ini ibarat kata ya rehat total, kalibrasi itu namanya. Terus setelah 100% kita pakai full seharian, terus kita cas normal kondisi hidup, udah gitu aja. Terus untuk selanjutnya tips tadi kan HP kondisi hidup ya,
kondisi hidup, kita cek sinyal, cek email, cek kamera, cek suara. Terus kalau SIM card ya, kartu SIM saya langsung kasih sama customer, karena pengalaman saya ini kartu SIM saya sendiri kebawa gitu sama customer, nggak tahu customer yang mana, padahal itu ya nggak penting kartunya. Nah, ocehan singkat 10 menit ya, mudah-mudahan menjadi wawasan ya, nambah wawasan, pengalaman kawan-kawan semuanya. Kalau dapat servisan wajib cek total, dikhawatirkan nanti kita nombok. Yang memang HP tersebut sudah penyakit seperti itu, kita nggak ngecek, akhirnya berpikir wah jangan-jangan gara-gara saya gitu kan HP-nya jadi begitu. Enggak, ini pengecekan untuk antisipasi nombok aja. Oke, bersama saya Mas Yan, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.